Halo semuanya, kembali lagi di channel Mei Nita Shao, tempat kita belajar dan berbagi berbagai pengetahuan menarik. Hari ini kita akan membahas sebuah buku yang mungkin akan mengubah pandangan kalian tentang apa itu jenius. Buku ini berjudul Peak: Secrets from the New Science of Expertise atau latihan terarah dalam bahasa Indonesia. Banyak orang percaya bahwa jenius itu adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir, seperti Mozart atau Paganini, yang dari kecil sudah menunjukkan bakat luar biasa. Tapi, kalian tahu nggak? Di balik kesuksesan mereka, ada rahasia besar yang tersembunyi. Rahasia ini mengajarkan kita bahwa jenius bukanlah bawaan lahir, melainkan sesuatu yang bisa dilatih dengan metode tertentu. Pertama, kita lihat contoh dari Mozart. Banyak orang berpikir bahwa Mozart bisa mengubah musik di usia 4 tahun dan melakukan tur di Eropa saat usia 6 tahun karena dia memiliki bakat alami, seperti perfect pitch, atau kemampuan mendengar nada dengan sangat akurat. Tapi, apakah benar begitu? Dalam buku ini, penulis mengungkap fakta bahwa kemampuan Mozart sebenarnya bukanlah sesuatu yang lahir begitu saja. Dia menjadi jenius musik karena sejak kecil dia sudah dilatih dengan sangat ketat oleh ayahnya. Ayahnya, seorang komposer, melatih Mozart dengan penuh dedikasi sejak usia dini. Jadi, kesuksesan Mozart adalah hasil dari latihan terarah yang dilakukan setiap hari. Ada cerita tentang Paganini, seorang pemain biola yang pernah tampil dan putus 3 senar biolanya, tapi dia tetap berhasil menyelesaikan seluruh lagu hanya dengan 1 senar. Banyak orang menganggapnya sebagai jenius luar biasa. Namun, penulis buku ini meneliti dan menemukan bahwa kemampuan Paganini itu hasil dari latihan yang disengaja. Paganini pernah membuat lagu dengan 2 senar untuk menarik perhatian seorang wanita, lalu mencoba tantangan bermain dengan 1 senar. Saat konser di mana 3 senar putus, itu sebenarnya sengaja dilakukan karena dia sudah menguasai tekniknya. Kesimpulannya, kejeniusan Paganini bukanlah bakat alami semata, tetapi hasil dari latihan terencana dan sistematis. Bedanya orang jenius dengan yang lain hanyalah seberapa jauh mereka mendorong diri melalui latihan yang terarah. Lalu, kalian mungkin bertanya, kalau jenius itu bukan bawaan lahir tapi hasil dari latihan, apakah kita cukup berlatih selama 10.000 jam seperti yang dikatakan Malcolm Gladwell dalam bukunya Outliers untuk menjadi ahli dalam suatu bidang? Gladwell menyatakan bahwa dalam bidang apapun, jika kita meluangkan 10.000 jam untuk berlatih, kita bisa menjadi seorang ahli. Tapi, apakah benar semudah itu? Jika 10.000 jam latihan cukup untuk membuat kita sukses, kenapa masih banyak orang yang tidak bisa mencapai tingkat keahlian tertinggi, meskipun sudah menghabiskan banyak waktu berlatih? Di buku Peak, penulis memberikan contoh menarik. Ada seorang mahasiswa biasa yang melalui latihan selama 2 tahun, hanya dengan berlatih 1 jam per minggu, akhirnya bisa mengingat 82 angka acak. Dia bukanlah jenius, tapi dia berhasil melampaui batas kemampuannya melalui latihan terarah. Bayangkan, seseorang yang awalnya hanya bisa mengingat 7 atau 8 angka, melalui metode latihan ilmiah, akhirnya bisa mengingat 82 angka. Kemajuan seperti ini tidak hanya berlaku untuk ingatan, tetapi juga bisa diterapkan di bidang lainnya. Jika kalian merasa contoh-contoh tadi terlalu jauh, mari kita ambil contoh yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di London, seorang supir taksi harus melalui ujian yang sangat ketat untuk mendapatkan lisensi. Ujian ini mengharuskan mereka untuk hafal semua jalan, gang, bahkan lorong-lorong kecil di London. Setelah bertahun-tahun berlatih, para ilmuwan menemukan bahwa otak para supir taksi ini mengalami perubahan signifikan, terutama di bagian hipocampus mereka, yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang biasa. Ini menunjukkan bahwa otak kita bisa berubah dan berkembang melalui latihan terarah. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan latihan terarah? Singkatnya, ini bukan sekadar latihan biasa yang berulang-ulang, tetapi latihan yang memiliki tujuan dan strategi yang jelas. Untuk mencapai kemajuan melalui latihan terarah, ada beberapa elemen kunci yang harus diperhatikan. 1. Tujuan yang jelas. Pertama, setiap latihan harus memiliki tujuan yang jelas. Ini bukan sekadar saya ingin menjadi lebih baik, tetapi tujuan yang spesifik dan terukur. Misalnya, jika kalian berlatih gitar, jangan hanya berpikir saya ingin bisa bermain lebih baik, tetapi tentukan tujuan spesifik seperti, hari ini saya ingin menguasai peralihan akor ini dan bisa memainkannya dengan benar 5 kali dalam 1 menit.
Tujuan seperti ini membantu kita memahami langkah berikutnya yang harus dilakukan, dan memberikan rasa pencapaian ketika kita berhasil mencapainya. 2. Fokus penuh, fokus. Kedua, kalian harus benar-benar fokus saat berlatih. Latihan terarah menuntut kita untuk menghilangkan semua gangguan dan benar-benar berkonsentrasi pada tugas yang sedang dilakukan. Artinya, kita tidak boleh berlatih sambil menonton TV atau melakukan hal lain secara bersamaan. Perhatian kita harus sepenuhnya tertuju pada apa yang sedang kita lakukan, memperhatikan setiap gerakan, mencari tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Pelajari untuk berpikir sambil bertindak. 3. Tantangan berkelanjutan dan keluar dari zona nyaman. Elemen kunci ketiga adalah menantang diri sendiri dan keluar dari zona nyaman. Inti dari latihan terarah adalah terus-menerus mendorong diri kita untuk melampaui batas. Setiap latihan harus memiliki sedikit tantangan. Misalnya, jika kalian sudah bisa memainkan sebuah lagu sederhana dengan baik, langkah berikutnya bisa mencoba meningkatkan kecepatan, atau belajar bagian yang lebih kompleks. Yang penting, tingkat kesulitan latihan harus sedikit lebih tinggi dari kemampuan kalian saat ini, tapi tidak sampai membuat kalian merasa itu tidak mungkin dilakukan. Kalian bisa melakukannya dengan cara ini: setiap kali berlatih, tetapkan tugas yang sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Tugas ini harus membuat kalian berusaha keras untuk menyelesaikannya. Misalnya, jika kalian seorang penulis, hari ini kalian menulis esai 500 kata, maka pada latihan berikutnya kalian bisa menantang diri untuk menulis esai 700 kata, atau mencoba gaya penulisan yang baru. 4. Umpan balik atau feedback dan penyesuaian atau fix. Jangan lupa untuk selalu mendapatkan umpan balik secara teratur, mengetahui apa yang sudah benar dan apa yang belum, lalu mendapatkan saran yang tepat untuk perbaikan. Yang terbaik adalah memiliki mentor yang bisa membimbing kalian, tapi jika tidak, kalian bisa mencari metode evaluasi lain yang efektif, seperti berdiskusi dengan teman sejawat, atau bergabung dalam forum diskusi. Cara terbaik adalah menemukan seseorang yang ahli dalam bidang tersebut, seperti pelatih atau guru, untuk memberikan umpan balik kepada kalian. Namun, jika kalian belum memiliki akses tersebut, kalian bisa merekam latihan kalian, kemudian melakukan evaluasi sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang belum saya lakukan dengan baik? Bagaimana saya bisa memperbaikinya? Dengan umpan balik ini, kalian bisa membuat penyesuaian yang diperlukan, mencari cara untuk mengatasi masalah, memperbaiki kesalahan, dan secara khusus melatih kelemahan kalian, sehingga terus-menerus meningkatkan keterampilan kalian. Contoh kasus. Pada awal Perang Vietnam, pesawat tempur Amerika unggul dalam pertempuran udara melawan Vietnam. Namun, seiring waktu, keunggulan Amerika ini mulai menipis. Hal ini mendorong Angkatan Laut Amerika untuk mendirikan sekolah pelatihan Top Gun, yang secara khusus melatih kemampuan tempur udara para pilotnya. Di sekolah ini, para siswa terus-menerus menantang diri mereka sendiri melalui latihan yang ketat, mendapatkan umpan balik, dan membuat penyesuaian. Hasilnya, pada akhir perang, performa para pilot Amerika meningkat secara signifikan. Contoh kasus lainnya. Salah satu bapak pendiri Amerika, Benjamin Franklin, dulunya memiliki kemampuan menulis yang rendah. Namun, dia berhasil menjadi seorang penulis hebat dengan cara terus-menerus meniru artikel-artikel yang dia anggap baik, mendapatkan umpan balik, dan melakukan penyesuaian. Inilah kekuatan dari latihan terarah. Apakah kalian pernah menghabiskan banyak waktu untuk suatu hal, tapi tidak melihat kemajuan berarti? Mungkin karena kalian belum benar-benar melakukan latihan terarah. Jika kalian ingin mencapai terobosan di bidang tertentu, hari ini adalah saat yang tepat untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip latihan terarah yang sudah kita bahas tadi. Apapun yang kalian lakukan, baik dalam pekerjaan, belajar, atau kehidupan sehari-hari, selama kalian mau berusaha dan menggunakan metode yang tepat, kalian juga bisa menjadi seorang ahli. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di buku berikutnya.